Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Wah, ini temennya baru ada 6 ya. Randy gimana, sehat? Alhamdulillah, Tat. Hmm, dia sehat ya? Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum dimulai, silahkan untuk ketua kelasnya itu memimpin doa. Oke, sebelum memulai pelajaran daring pada pagi hari ini, alhamdulillah kita membaca surat Al-Fatihah ala hari ini. Muhammad SAW. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Ikhtiram hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini mengenai hukum Mendel. Nah, sebelum dimulai, Ustadz akan ngecek kehadirannya. Yang ada di daftar ini baru ada 10 orang. Ya, di sini ada 10 orang, termasuk Ustadz jadi 11. Jadi yang belum hadir itu ada Salwa. Siapa lagi ya? Salwa, Rafli, Alfi, siapa lagi? 2 lagi. Rifki, Caca. Oh, Rifki sudah ada. Oh, Pasanina belum. Satu lagi siapa? Mungkin nanti Ustaz cek juga di WA. Sepertinya ada trouble mungkin dari jaringan internetnya. Nah, silahkan Ustaz ingin lihat video kalian untuk pembelajaran ini ceria apa tidak, semangat atau tidak. Silahkan buka videonya. Ayo. Ada Ripal. Mana coy videonya coy itu coy? Absen Ya, buka. videonya tolong dibukakan. Ya, yang bisa dibuka silahkan dibuka. Ya, nanti kalau pas jam istirahat jangan lupa sholat duha ya. Seperti biasa keaktifan sholat duha. Terus jangan lupa tahfiznya. Nanti ada ujian tahfiz, jangan lupa disiapkan juga. Kapan ujian tahfiz? Ujian tahfiz akhir ntar bulan Maret atau bulan April, perkiraan ya, masih perkiraan ya, kan itu salah satu nanti kalian punya syahadah ya, punya atas sertifikat. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum Mendel. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu peserta didik dapat menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel dengan benar. Terus ada peserta didik dapat menyajikan persilangan hukum Mendel dalam peternakan ya dan pertanian. Setelah presentasi kelompok tentang hukum Mendel, peserta didik dapat memiliki sifat mandiri, teliti, jujur, dan disiplin. Nah, sebelum hukum Mendel, sebelumnya kita sudah belajar waktu dulu itu tentang pembelahan sel. Nah, masih ingat pembelahan sel tujuannya untuk apa? Belahan sel untuk berkembang biak. Ya, salah satunya mungkin bisa seperti itu, berkembang biak, karena contohnya pembelahan sel ketika zigot terus membelah. Selain itu juga tujuannya itu untuk menggantikan sel yang mati. Sel juga itu terdiri ada namanya DNA atau RNA, salah satunya itu ada pembawa sifat atau pewarisan sifat. Nah, dari pewarisan sifat ini sel tersebut akan kita lebih kembangkan di dalam hukum Mendel ini. Teori sifat sebelum hukum Mendel berada ya. Teori darah. Ya, di sini sebelum hukum Mendel ini ada teori darah, ada teori reformasi, dan ada teori epigenesis, ada teori pangenesis, dan teori Haeckel. Nah, di sini ada pewarisan sifat menurut Mendel. Contohnya di sini ada kacang kapri atau Pisum sativum memiliki kelebihan. Pertama itu mudah melakukan penyerbukan silang, lalu mudah didapat, mudah hidup atau mudah dipelihara, cepat berbuah atau berumur pendek, dapat terjadi penyerbukan sendiri, terdapat jenis-jenis yang lebih memiliki sifat beda yang menyolok, misalkan ada warna bunga, misalkan ada ungu ataupun putih warna bunganya. Nah, di sini sifat beda yang mencok pada tanaman kapri bisa dilihat di tabel ini. Istilah penting
Nah, di sini pada persilangan induk jantan dan induk betina disebut dengan parental. Nah, di sini ada cara mencari macam dan jumlah gamet. Nah, di sini ada monohibrid, ada dihibrid, ada trihibrid. Nah, monohibrid berarti itu hanya satu ya, mono karena satu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, persilangan monohibrid kita jelas ya, Ustadz. Di sini ada parental atau disebut dengan T1. Nah, ini ada tinggi. Oh, tinggi besar, tinggi. Kalau T kecil itu pendek. T besar itu adalah tinggi, T kecil itu adalah pendek ya. Nah, gametnya adalah T ya, T. F1 atau Filiusnya itu generasi pertama. Itu ada generasi pertamanya T besar dan T kecil dari persilangan sini ya, disilangkan kan bersatu. P2 parental duanya itu atau indukannya itu F1 dikali dengan F1 ya, dari ini ya P2 nya terus menghasilkan ini kan ada T besar dan T kecil, T besar dan T kecil, ini simbol jantan, ini simbol betinanya. Oh, ini jantan, ini betina. Di sini dipersilangkan gametnya itu menjadi T besar dan T kecil. Di sini contohnya T besar ini tinggi, T besar dan T kecil sama tinggi karena ada ini ya. Terus T kecil dan T besar tinggi, T kecil pendek. Hasilnya perbandingan fenotip monohibrid itu 3:1 dan perbandingan genotipnya itu 1:2:1 ya. Ingat, fenotip itu yang tampak berarti oh yang tampak ini tinggi ini pendek. Struktur gennya itu berarti ini 50-50 ya, yang ini ya ada tinggi dan pendek. Nah, ini tetap dimasukkan ke tinggi karena ada T-nya, T besarnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi itu perbandingan genotip gimana tuh? Perbandingan genotipnya itu dari mana? Ini T besar ini 1, T besar T kecilnya ada 2 jadi 2, dan T kecilnya ini 1 jadi 1, 2, 1. Paham tuh? Paham. Terus Mendel menyusun hipotesis yang menerangkan hukum hereditas ya. Setiap sifat organisme dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen. Satu dari induk jantan, ini lainnya dari individu betina. Setiap pasang faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya. Nah, satu dari pasangan alel itu dominan. Maksudnya gimana tadi? Maksudnya gimana tadi? Yang nomor 3 tadi, yang satu dari pasangan alel itu dominan itu gimana? Oh iya. Ulang lagi, Dat. Nah, dari pertama ya. Agak bingung. Setiap sifat organisme dikendalikan oleh pasang faktor keturunan atau gen. Jadi setiap pasangan itu dikendalikan itu oleh gen keturunan atau dari DNA RNA-nya. Satu dari induk jantan, lainnya dari induk dan induk betina. Nah, ini berarti ya banyak ya. Apa tadi gimana maksudnya? Jadi kayak itu sama. Awalnya sama dulu. Jadi intinya setiap organisme dikendalikan oleh pasang faktor keturunan. Jadi dari keturunan si jantan ataupun betina. Tadi kan ada T besar T kecil itu untuk jantan, ada T besar T kecil itu untuk betina. Nah, itu contohnya. Jadi tergantung dari DNA atau RNA-nya atau dari gennya, dari gen induk ataupun betinanya, gen induk jantan ataupun induk betina. Paham? Paham. Ya. Tiap pasangan faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya. Jadi setiap pasangan ya, jadi setiap pasangan itu kan mempunyai gennya masing-masing. Misalkan yang jantan itu T besar T kecil, yang betinanya T kecil. Nah, itu akan menghasilkan keturunan yang disama oleh kedua orang tuanya atau dari induknya. Karena ada persilangan pun ada alternatif gitu. Awalnya itu misalkan ya
maaf tadi ya, misalkan yang jantannya itu T besar, yang betinanya itu T besar, T kecil. Ya di situ kan ada harusnya ada 2 kemungkinan menjadi 3. T besar, T kecil karena ada maaf, yang betinanya itu T kecil misalkan ya. Kan ada kedua kemungkinan ya, T besar dan T kecil. Nah, ada alternatifnya itu yang lain, itu T besar dan T kecil. Contohnya seperti itu. Paham? Coba Ustadz harusnya. Antat. Oke. Nah, satu dari pasangan alel itu dominan. Jadi jadi satu yang di sini satu dari pasangan alel itu dominan. Jadi dari salah satu ini ada yang dominan. Misalkan ada yang dari jantan, ini disilangkan dengan yang perempuan, ya. Pada pembentuknya sel kelamin yaitu proses meiosis, pasangan faktor-faktor tutupnya memisah. Terus ada individu murni mempunyai 2 alel yang sama, dominan semua atau resesif semua. Semua individu F1 adalah seragam. Jika dominan tanpa sepenuhnya, maka individu F1 memiliki fenotip seperti induknya yang dominan. Persilangan ini ada di hibrid. Di hibrid itu berarti 2. Contohnya di sini ada bulat kuning, kisut hijau. Nah, ini disimbolkan gametnya itu ada K besar, B kecil dan K kecil, kisut dan hijau. Di sini ada prinsip Mendel. Pertama ada prinsip hereditas, menyatakan bahwa pewarisan sifat-sifat organisme dikendalikan oleh faktor-faktor menurun atau faktornya itu dari gen. Nah, di sini ada hubungan antara banyak sifat beda, jumlah gamet serta kombinasi fenotip dan genotipnya. Nah, ini hubungan antara sifat beda dengan perbandingan fenotip F2 dan macam fenotip dengan metode segitiga Pascal. Sampai di sini ada yang tanyakan. Nah, setelah ini Ustadz bagi kelompok menjadi 2. Silakan mengerjakan LKPD yang Ustadz sudah berikan. Pertama di sini ada petunjuk pengerjaan LK ini. Waktunya Ustadz berikan sampai 20 menit atau 30 menit lah, 30 menit. Nanti Ustadz sampaikan lewat WA ya. Ada kendala nanti Ustadz disampaikan di situ. Bisa dari WA ya. Ustadz. Iya, ada apa Rida? Yang nomor 1 itu gimana ya, Tat? Kan kali selang. Kita pakai perbandingan P besar sama B kecil kan, Tat? Nah, P besar itu mawar merah dikalikan dengan B kecil mawar putih. Jadi menghasilkan PB mawar lebih dominan mawar putih dong, mawar merah. Kan tadi perbandingannya si punya Rida. Ini pakai yang Rida aja, Tat, gak apa-apa. Tapi ya. Ustadz kalau Rida salah dibilang aja Ustadz salahnya. Oh iya. Yang ini F1 kan, F1 itu mawar merah seluruhnya kan. Rida mau di share screen biar tahu. Enggak usah, Tat. Enggak usah, Tat. Inisialin aja mawar merah itu P besar kan, Tat? Iya. Nah, itu mawar putihnya B kecil. Enggak, itu kan dapatnya itu mawar merah itu semua merah ya, 100%. Itu secara fenotipnya, bukan secara genotip. Fenotip berarti secara tampaknya kan, berarti jangan P besar dan dikalikan dengan P kecil gitu. Jangan P kecil, ibaratkan P besar dan P kecil. Jadi hasilnya nanti akan 100%. P besar sama Tat, P kecil. Yang putihnya. Nah, habis itu kan dikalikan silang ya, Tat. Iya. Jadi otomatis dia tuh lebih dominan. Hasilnya itu P besar, T kecil, Tat. Iya bener gak, Tat? Jadi kan gini, Tat, tadi kan kata Ustadz mawar putihnya P sama T kecil doang kan, P besar sama T kecil. Nah, Rida kali silangkan yang P besar dikali P besar, T kecil. Hasilnya tuh P besar sama T kecil. Nanti hasil P besar T kecilnya itu dikalikan silang lagi dengan sesamanya, Tat. P besar T kecil. Iya, disilangkan. Ya, betul. Jadi hasilnya itu P besar
P besar T kecil gitu kan Tat. Ya. T besar T kecil ada 4 gini kan Tat. Ini Iya. baru dapat F1-nya. Habis itu pas nyari F2-nya tuh kayak kalikan silang gitu ya Tat. P besar P kecil. Oh, Ustadz kasih ini aja ya dari yang materi yang tadi. Ini saya screen dulu ya. Tadi itu kan monohibrid. Nah, seperti ini. P besar. Terus cara ngaliin yang untuk kayak tadi itu gimana sih Tat? Ini kan masalahnya P besar dikalikan dengan T kecil dengan P besar. Maksudnya dikali cara ngalinya gimana Tat? Jadi hasil itu P besar, T kecil, P besar gitu Tat. Nah, ini tidak bisa dilihat. Nah, contohnya ini nih ya, cara pengkaliannya. P besar, T kecil, P besar, T besar. Kan kalau satu gampang ya Tat. Kalau misalnya itu kan T besar sama T kecil doang perbandingannya. Jadi masih bisa dimengerti gitu Tat. Tapi kalau misalnya udah 2 kayak gini gimana Tat? Udah perbandingan 2-2. Perbandingannya itu cuma satu, yang nomor 1 kan, nomor 3 tadi. Iya, nomor 3. Iya. Jadi itu Rida pakai punya 1 juga. berarti pakai yang P besar sama T kecil doang ya Tat? Iya. Jadi hasil kayak gini nih. P dan T. Oh berarti Ustaz hasilnya gini bukan Tat? Gimana? Mawar merahnya itu ada 2 banding Tat, 3 banding 1 Tat. Iya, itu secara fenotipnya 3 banding 1. Kalau secara genotipnya 1 banding 2 banding 1 banding 2. Ya kan Tat kalau genotipnya? Iya. 1 banding. Jadi nomor 1 itu dong Tat? Iya, itu aja. Sama kayak monohibrid tadi Ustaz sampaikan. Ya, silakan diskusi dengan teman kelompoknya ya, Rida. Terus di situ juga ada siapa? Dea, Pasanina. Ya. Tat nomor yang 3B yang kurang ngerti Tat itu gimana maksudnya Tat? 3B ya. Ya yang 3B. Pohon bunga mawar disembuhkan atau disilangkan dengan pohon bunga mawar putih. Jadi di sini ada disebutkan pohon bunga mawar disembuhkan atau disilangkan dengan pohon bunga mawar putih, menghasilkan F1-nya bunga warna pink. Dan jika F1 ini disilangkan dengan bersama F1 ya, menghasilkan keturunan pink ya. Jadi pink itu antara mana? Biasanya merah dan putih kan, pink. Nah, terus F1 disilangkan dengan F1, maka keturunan F2 dibandingkan dengan bunga mawar merah, perbandingan bunga mawar putih dan bunga mawar putih, maaf ini pink, putih, keturunannya adalah apa? Jadi ada perbandingannya. Jadi di sini kan silangkan pohon bunga mawar diserbukan atau disilangkan dengan pohon bunga putih, menghasilkan keturunan F1-nya itu bunga pink %. Nah, jika F1 ini disilangkan dengan F1 juga maaf, maka keturunan F-nya bisa dibandingkan ada bunga mawar merah, pink, dan putih. Nah, itu sama monohibrid juga. Boleh diibaratkan dengan P besar sama B kecil nggak Tat? Bisa. Tapi kita kalikan dulu ya Tat yang pertamanya untuk nemuin F1. Iya. Iya. Jadi pink itu warnanya apa gitu. Misalkan M besar. M besar M kecil. Nah, M besar M kecil disilangkan sama gitu. Nah, yang lainnya artinya dengan temannya ya. Oke? Ya Tat. Jadi yang udah selesai dipresentasikan. Apa? Yang A itu monohibrid. Iya, monohibrid yang A. Yang A. Oke, Gimana Tat? Ya, tadi yang A monohibrid. Silakan mau diskusi per kelompoknya, silakan di sini nggak apa-apa. Yang kelompok Adnan mau yang menampilkan siapa? Nan? Kita yang A, Dat. Ya, Rifki bisa ya, mau presentasi ya. Yang A itu monohibrid kan ya, Dat?
Iya, monohibrid. Cuman merah sama putih doang. Kita Iya, kan, lihat aja. pohon persilangan pertamanya pohon mawar merah, bunga mawar merah Ya. disilangkan dengan bunga mawar putih. Jadi kita tahunya pertama P1 parental 1 generasi pertama itu fenotipnya mawar merah dikali mawar putih, ya. Ya, betul. Nah, terus di genotipnya, genotip satunya kita simbolin mawar merah itu M besar. Nah, mawar putihnya M kecil. Jadi mau apa? M besar dikali M kecil. Itu genotip satunya. Terus langkah ketiganya gametnya. Gametnya itu setelah disilangkan dari mawar merah sama mawar putih dapatnya M besar dan M kecil. Nah, jadi kita dapat F1 dari generasi pertama itu dari soalnya kita tahu 100% mawar merah itu M besar, M kecil. Nah, ini ditanyakannya itu kan P2 apa F2. Iya. Nah, F2 itu pertama kita ulang lagi dari awal. Kita udah tahu P1-nya F1-nya itu M besar, apa M besar, M kecil, 100% mawar merah yang telah disilangkan sama mawar putih. Nah, terus di P2-nya, generasi keduanya buat nyari F2, itu di soalnya dibilang mawar merah dikali disilangkan dengan mawar merah juga. Nah, kita silangin M besar, M kecil yang tadi disilangkan dengan M besar, M kecil lagi. Terus di genotipnya, genotip G2, genotip yang kedua di P2, kita dapat M besar, kita simbolin M besar, M kecil, M besar, M kecil. Gametnya dari persilangan itu kita dapat anaknya itu gametnya M besar dan M kecil, M besar, M kecil disilangkan. M besar, itu ada yang garis itu. Ya. M besar ke M besar dikali M kecil. Ya. M kecil dikali M besar, M kecil dikali M kecil. Nah, kita dapat F2-nya M besar dikali M besar M kecil dikali M besar M kecil dikali M kecil. Perbandingan F2-nya itu 1:2:1. Jadi 3 mawar merah, 1 mawar putih gitu, Dat. Ya. Perbandingannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Rizky Fauzan, ya. Itu betul, alhamdulillah. Kelompok ini Rizky Fauzan sudah, itu betul. Itu yang menghasilkan M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil. Jadi perbandingan fenotipnya itu adalah 1:2, 1:2:1, ya. Itu untuk genotipnya. Untuk fenotipnya itu perbandingannya itu 3:1, ya. 3:1 itu terdiri mawar merah 3 dan mawar putih 1, ya. Apa? Ini kan buat soal yang A-nya ini gimana sih, yang F2-nya tadi? Yang nomor berapa itu, Tuan? Yang A. Yang A, ya. Yang S2-nya kan itu kan perbandingan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, kan? Yang F2 di sini yang foto apa? Tonton itu udah nomor Soalnya, Tat. Bentar. apa salah soalnya? Kayaknya salah soalnya gitu. Kalau di contohnya Enggak, di awalnya. Itu awalnya mawar merah sama mawar putih dulu. Iya, mawar merah sama mawar putih. Tapi lihat di soalnya. Maka keturunan S2 perbandingan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih lagi. Makanya bingung. Ya, jadi di situ, jadi yang dikatakan Bisa merah, Dat. di sini, nih Ustadz, ini udah di share screen kan? Nih, soalnya udah di share screen ya. Pohon bunga mawar diserbukan atau disilangkan dengan pohon bunga mawar putih. Nah, Iya. menghasilkan keturunan
Pertama F1, F1. itu bunga mawar merah 100%. Jadi Iya. keturunan bawang merah ini berarti 100% berarti adalah dominan. M Jika besar M kecil ya Tet? ya M besar, M kecil. Ya. F1 ini disilangkan dengan sesama F1, F1. maka keturunan F2 perbandingannya bunga mawar dengan bunga mawar putih. Maaf, bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Nah, di sini cuma ada 2 perbandingan. Kalau yang B itu ada 3 kan, ada bunga pink. Nah, ini ada 3, merah dan bunga mawar putih. Nah, ini tinggal yang tadi dihasilkan itu kan disilangkan adalah Yang tadi saya kerjain, ya udah dapat kan ada yang merah, ada yang Ya. pink, ada yang putih. ya. Itu yang B, itu yang B. Nah, itu yang B yang ada pink. Nah, itu udah. Jadi yang ini ya. Jadi ini persilangan monohibrid. Jadi baratkan ini TT ini ada merah, ini T. Nah, penghasilan generatif pertama adalah ini T besar dan T kecil. F1 dikali F1, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Nah, dari sini kita disilangkan nih T besar dan T kecil, T besar dan T kecil, T besar tinggi, misalkan ini merah, T besar, T kecil itu merah. Ya, T besar adalah merah, T kecil adalah putih. Jadi perbandingan fenotip monohibridnya 3:1 dan perbandingan genotip itu ya tidak tampak ada 1:2:1. Ya, jadi yang tadi disampaikan Rizky Fauzan itu betul. Jakwan gimana? Paham? Oh iya Bang Tat. Ya, seperti ini. Berarti yang A itu yang Rifki itu yang A apa yang B Tat? Itu yang A, Rizky. Yang A itu Yang A. Terus yang apa, kenapa itu jadi 100% 1% merah? Ini yang hasilkan ini T besar T kecil ini menghasilkan merah 100%. Jadi dominan yang T yang ini ya. Jadi menghasilkan ada T besar T kecil pun ini tetap merah. Paham? Ya, udah. Selanjutnya ke Dida ya, silakan kelompok Set. Dida. Apa? Yang Set. kita belum dibagusin tadi ini. berarti perbandingannya Ya, perbandingannya intinya perbandingannya untuk monohibrid yang tadi yang fenotipnya itu 3:1 ya. Fenotipnya 3:1. Dari mana 3:1? Merah dan putih. Merahnya ada 3, putihnya ada 1. Terus untuk genotipnya itu 1:2:1. Satunya dari MM besar, terus yang yang duanya itu dari M besar M kecil ada 2, dan yang satunya dari M kecil ya. Nah, silakan untuk Rida selanjutnya ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Rifki dan kawan-kawan. Betul ya. Ya, selanjutnya kelompoknya Rida ya, Ustadz. Jadi yang fenotip pertama mawar merah dikalikan silang dengan mawar putih. Ya. Fenotip keduanya itu kita persamaannya M besar M kecil dan M kecil M kecil. Genotip keduanya hasilnya itu M besar dan M kecil. F1-nya 100% mawar pink. Ya. Hasil ke fenotip yang kedua. Kan fenotip keduanya itu katanya F1 sama F1 dikalikan silang kembali kan tadi kita ulangin lagi. Mawar pink dikali mawar pink, G1-nya genotipnya M besar M kecil dikali M besar dikalikan M kecil. Genotip keduanya itu hasilnya M besar M kecil, yaitu mawar pink dominannya. Oh, jadi hasilnya perbandingannya? Belum Tat, jadi dikalikan lagi ke sini Tat. Maaf, ini coret-coretan. Iya, nggak Yang apa-apa. ini. Jadi kita kasih kolomnya kayak gini Tat, M besar M kecil, M besar M kecil. Jadi dikalikan silang M besar dikali M kecil jadi M besar.
M besar dikali M besar, jadi hasilnya M besar kali M besar. M besar dikalikan M kecil, hasilnya M besar sama M kecil. M kecil dikali M besar M kecil. M kecil dikali M kecil, M kecil. Hasilnya itu perbandingannya itu 1:2:1. Oh iya, betul hasilnya. Itu masih monohibrid ya, Tat ya? Ya, masih monohibrid. Jadi Ustadz, ya betul, untuk kelompok Rida dan kawan-kawan. Nah, Ustadz memperjelas. Nah, ini perbandingannya masih yang ini ya. Namun tadi ada sedikit kurangan mungkin ya dari Rida. Tadi itu kan misalkan merah dan putih. MM besar, MM kecil di sininya ya. Nah, gametnya itu jadi M besar, di sini M kecil. Fenotipnya, virusnya 1 itu generasi pertama itu T besar, T kecil. Ya, hasil dari sini. Ya, T besar dan T kecil. Nah, hasil F1 ini di dalam soal tersebut 100% adalah pink warnanya. Jadi kalau ada T besar T kecil berarti warnanya pink. M besar M kecil itu warnanya pink. Oke. Nah, terus ke P2, penotip 2 itu disilangkan F1 dengan F1. Jadi M besar M kecil, M besar M kecil, ya. Sama Tat yang nomor 1 itu, Tat. Iya, Iya, sama kayak karena nomor sama 1. monohibrid, Zakwan. Cuma Iya. bedanya itu mah nggak ada. Cuma bedanya kalau misalnya yang nomor 2 mah kalau M besar M kecil tuh bukan merah tapi pink ya, Tat ya. Iya, jadi bedanya cuma itu aja, betul, pintar Jakwan. Jadi dari yang nomor A yang tadi itu kan 100% di dalam soal 100% merah. Kalau di sini 100% pink. Berarti menjadi pink. Bedanya itu doang ya, Tat ya. Ya, itu aja bedanya. Jadi sebenarnya mudah, T besar T kecil. Berarti perbandingannya ini dong, Tat. Mawar merahnya itu cuma 1, mawar pinknya 2, sama mawar putihnya 1 ya, Tat. Iya, Sama Zakwan. berarti ya, Tat. sama. Iya. Jadi kalau fenotipnya di sini salah yang ini. Bukan 3:1. Jadi fenotip sama genotipnya itu sama. Yang B 1:2:1 untuk fenotip, terus genotipnya pun 1:2:1. Kenapa? Karena yang fenotipnya itu ada warna pink, yang tadi itu tidak Iya, ada. benar. Ya gitu ya. Jadi Bedanya gitu doang ya, Tat ya. ya itu aja yang dibedakan gitu. Jadi persen monohibrid generasi 1 fenotip bunga mawar merah dikali dengan bunga mawar putih. Ya. Genotipnya itu M besar dikali dengan M kecil. Kemudian gametnya jadi kayak gini, M besar dikali dengan M kecil. Maka F1-nya menjadi 100% bunga mawar merah, yaitu M besar dan M kecil. M besar M kecil. Masuk ke generasi 2 yaitu di mana F1 dikali dengan F1 ya, Tat ya. Ya. Maka fenotipnya bunga mawar merah dikali dengan bunga mawar merah, yaitu M besar M kecil dikali M besar M kecil. Maka gametnya M besar dan M kecil dikali dengan M besar dan M kecil. Persilangannya kayak gini, Tat. Ya. Tuh. Maka jadinya kayak gini. Ya. Yang nomor 2 juga sama, Tat. Cuma bedanya di sininya doang. Di Ya. F1-nya itu bukan jadi bunga mawar merah 100%, tapi bunga mawar putih. Lambangnya itu atau genotipnya itu M besar M kecil. Kemudian ke generasi 2 yaitu dikalikan bunga mawar pink dengan bunga mawar pink. Genotipnya M besar M kecil kali M besar M kecil. Gametnya sama, maka persilangannya juga sama. Cuma bedanya di sini, Tat. M besar M kecil itu disebut mawar pink, bukan mawar merah ya, Tat. Ya. Berarti, Tat, kalau misalnya yang A ini, Tat, berarti kalau misalnya dibandingkan mawar merah dengan mawar putih berarti 3:1, Tat. Ya. Jadi kalau yang A itu perbandingan dari fenotipnya yang tampak bisa dilihatnya itu karena hanya ada 2, merah dan putih. Jadi itu perbandingannya 3:1. Sedangkan yang bagian B itu perbandingannya karena ada
warna pink, 100% warna pink, jadi perbandingannya itu merah, pink, dan putih. Jadi perbandingannya yang fenotipnya 1:2:1, begitupun dengan genotipnya itu 1:2:1 ya. Oke, terima kasih Jakwan ya, udah betul setelah merangkum kesimpulan. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ustadz tarik kesimpulan untuk pembelajaran monohibrid dan dihibrid ini bisa disimpulkan bahwa untuk dari LKPD tadi itu untuk F1 dari 100% yang A itu yang 100% merah, berarti itu adalah perbandingan fenotipnya itu adalah 3:1, yaitu merah dan putih. Merahnya 3, putihnya 1. Sedangkan untuk yang bagian B itu fenotipnya itu adalah 1:2 dan banding 1. Itu terdiri dari fenotipnya itu merah, pink, dan putih. Begitupun dengan genotipnya yang A itu adalah 1:2:1 dan genotip dari bagian B itu 1:2:1. Nah, dari kesimpulan pembelajaran sistem Mendel itu bahwa kita mengetahui akan adanya keturunan atau kesilangan keturunan ketika dengan sesama jenis atau satu spesies ya. Prediksi. Kita ya memprediksi ataupun kita merekayasa genetika. Jadi ini awal mula dari rekayasa genetika. Misalkan kita untuk bisa menghasilkan biji unggul. Nah, sekarang kan banyak misalkan kayak mangga, sekarang itu mangganya itu sudah besar, bijinya kecil, jadi buah mangganya itu tebal, nah, terus dengan rasa manis gitu. Nah, itu dengan salah satunya adalah sistem Mendel ini ya, dari hukum Mendel ini gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah? Ya, Ustadz. Kalau yang C cuma bedanya di hibrid ya Tete? Ya, yang C itu adalah dengan di hibrid ya. Nah, dengan Ustadz. Tapi kerjainnya sama kayak gini Tete? Ya, sama seperti ini. Yang Lebih banyak nggak? Ya, lebih banyak yang sudah Ustadz sampaikan tadi ya, ada di bahan ajar yang Ustadz udah berarti kirim untuk PDF. Apa? Mata kalau di hibrid itu kan berarti kan 2 sifat. Berarti kita pakai genotipnya umpamanya M sama N gitu kan. Ya. Misalkan MN berarti M besar ada M kecil atau maaf, misalkan M besar dengan M besar, terus ada M kecil dan N kecil gitu. Jadi ada 2 sifat gitu. Ini masih satu sifat. Ya. Boleh pakai B besar, K besar nggak, Tat? Boleh, apa aja boleh. Biasanya sih dari dari singkatan, misalkan dari yang awalnya misalkan rambut lurus keriting hitam keriting kan ya, A dan H besar, K besar misalkan. Jadi yang disilangkannya itu H kecil, K kecil gitu. Nah, itu sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Nah, ya, kalau misalkan Nggak, silakan bisa aja. Ya, kalau misal ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, kalau misal jadi setelah ini pembelajaran ini Ustadz tunggu ada di Google Form ya. Ustadz ada soal evaluasi itu di Google Form. Silahkan dicek di WA grupnya. Nah, Ustadz Google Form itu sebagai evaluasi nilai kalian. Nilai kalian itu Ustadz akan dimasukkan. Terus itu juga sebagai salah satu absen kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran Ustadz dari awal sampai akhir. Jadi awal sudah di absen dan di akhir pun ada absen. Nah, Jadi yang baca absen tuh apa?
yang ada 4 soal itu kan Tat? Ya. Yang mana ya tadi nggak ada di Nanti Ustadz kirim ke WA grup ya. Soalnya di Google Form. Nah, Yang 4 soal kan? ya bukan, nanti Ustadz kirim ulang ya. Yang kirim Oke, ulang silahkan kalian mengerjakan ya. Sekian dari Ustadz, kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma hamdaka Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.